Mutiara Pagi Pro 1. Anda berada, saya Gita Ayu pada pagi hari ini menemani Anda. Mutiara Pagi edisi Minggu 22 Desember 2024. Assalamualaikum Ustadz Hudzaifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbaik hari ini Ustadz. Alhamdulillah sehat baik Mbak Gita. Sepertinya persiapan untuk libur panjang nih Ustadz ya, bersama keluarga. Baik, pagi hari ini pendengar kita akan ngobrol terkait dengan ibu dalam perspektif agama. Nah, ini kaitannya juga dengan Hari Ibu ya Ustadz ya. Kalau bicara seorang ibu gitu ya. Ini kayaknya memang peran yang dijalani oleh seorang ibu. Ini kayaknya luar biasa menjadi penentu begitu kalau kalau saya melihatnya. Tapi ini akan dijelaskan secara detail oleh Ustadz Hudzaifah. Nanti juga kami akan undang Anda untuk berdialog langsung. Silakan sebagai mukadimah untuk menghantar pagi hari ini Ustadz Hudzaifah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, eh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sedikit saja mungkin dari sekian banyak kedudukan seorang ibu yang sangat dimuliakan dalam Islam. Kita mulai dari terminologi dulu. Apa yang dimaksud dengan ibu? Ya. Jadi kalau di beberapa kitab itu, ya, seperti kitab Ahkamul Ummi bil Fiqh Islam itu disebutkan bahwa ibu itu kalau menurut Hanafiyah dan Hanabilah, ya, jadi pengikut Imam Hanafi dan Imam Ahmad ini berpendapat bahwa ibu itu adalah wanita yang melahirkan kita atau wanita yang melahirkan ibu yang melahirkan kita. Jadi ini definisi dari Hanafiya. Jadi kalau begitu dari garis ibu kita, lalu kemudian nenek kita dari ibu kita itu adalah merupakan ibu. Lalu kemudian eh, juga disebutkan bahwa setiap wanita yang nasab kita terhubung karena ikatan persalinan, maka itu adalah ibu. Jadi ada ikatan persalinan. Ya. Sehingga kemudian disimpulkan, ini pendapat dari Hanafiya dan Hanabila ini adalah bahwa ibu kita itu adalah yang melahirkan kita, termasuk ibu yang melahirkan ibu kita atau nenek dari jalur itu. Berbeda dengan pendapat dari Malikiyah dan Syafi'iyah, ya, pengikut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu tidak hanya kemudian menyebutkan bahwa ibu itu adalah orang yang melahirkan kita ataupun kemudian yang melahirkan ibu kita, tetapi disebutkan di situ bahwa setiap wanita yang melahirkan kita, lalu kemudian itu jadi jalur ibu maupun jalur ayah, maka itu adalah ibu. Jadi kalau begitu, kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i ini, pendapat para pengikutnya itu adalah juga memasukkan ibu dari ayah kita. Jadi nenek dari ayah kita jalurnya. Kalau tadi cuma dari jalur ibu. Nah, kemudian disimpulkan bahwa sebenarnya kalau kita melihat memang faktanya definisi terbaik yang kemudian disampaikan oleh Imam An-Nawawi itu adalah mengacu kepada pendapat yang kedua. Jadi ibu itu adalah wanita yang melahirkan kita atau melahirkan orang yang melahirkan kita, baik itu lelaki maupun perempuan, dengan atau tanpa perantara, meski tingkatannya lebih tinggi. Itu artinya dari jalur ibu maupun dari jalur bapak. Itu juga adalah wanita yang melahirkan itu. Sehingga kemudian nenek kita, baik dari jalur ayah ataupun jalur dari ibu kita, itu kemudian merupakan eh, ibu. Nah, kalau kita melihat di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bahwa kedudukan
ibu itu adalah bagian dari orang tua. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan kita disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepada orang tua. Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Begitu juga dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Wahfid lahumā janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra." Jadi banyak ayat-ayat yang kemudian memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan orang tua itu salah satunya adalah ibu kita. Jadi penting sekali untuk kita pahami bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan orang yang sudah beribadah baik pada Allah, tauhidnya kuat. Namun manakala dia kemudian tidak baik pada orang tuanya juga termasuk persoalan yang bisa mengakibatkan orang itu tidak baik. Ya. Jadi kita kenal hadis Nabi yang menyatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Nah, orang tua kita itu termasuk adalah ibu. Bahkan kita lihat misalnya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ketika eh, dalam riwayat Ibnu Mas'ud ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan apa yang paling bagus, ya. Lalu kemudian disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as-salatu ala miqatiha, salat pada waktunya. Lalu ketika ditanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah, kemudian disebut birrul walidain. Lalu kemudian ketika ditanya lagi apa al-jihad fisabilillah. Jadi kita melihat bahwa eh, di antara amal yang utama itu adalah salat di awal waktu, lalu kemudian eh, berbakti kepada orang tua, lalu kemudian jihad fisabilillah. Kata Ibnu Hajar itu menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua itu diprioritaskan daripada jihad itu ya. Karena memang harus ada izin dari orang tua. Artinya betapa berbakti kepada orang tua itu menjadi amal yang utama. Nah, lalu kemudian disebutkan juga secara spesifik dan kita sudah sama-sama mafhum ketika kemudian ditanya oleh salah seorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa orang yang pertama kali dihormati, lalu kemudian Rasulullah menjawab ummu, ibumu. Lalu kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Sampai 3 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ibu. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian disebutkan bapak. Artinya menurut para ulama bahwa disebutkan dalam hadis itu kenapa kemudian diutamakan kepada ibu adalah karena memang ibu itu memiliki peran yang sangat besar terhadap seseorang dan itu tidak dimiliki oleh seorang ayah, ya. Jadi dimulai dari proses hamil, lalu kemudian melahirkan, lalu kemudian menyusui atau menyapit setelah itu. Dan 3 hal inilah yang kemudian ada pada diri seorang ibu, sehingga kemudian wajar kalau kemudian ketika ditanya siapa yang kemudian akan dihormati pertama kali itu adalah ibu kita, baru kemudian bapak kita. Nah tentu memang ada ulama juga yang menyebutkan bahwa bukan berarti kemudian kita membeda-bedakan antara ayah dan ibu, tetapi bahwa peran penting antara keduanya memang lebih besar kedudukan seorang ibu daripada seorang bapak. Ya. Ada ulama menyebutkan bahwa penghormatan kepada orang tua kita, maka yang pertama itu adalah untuk ayah, untuk orang tua, untuk bapak kita. Tetapi manakala itu berkaitan dengan bapak, berkaitan dengan bantuan, pelayanan dan sebagainya, maka diutamakan adalah ibu. Jadi ada kemudian digambarkan itu
kalau bersamaan gitu ya. Kalau bersamaan ketika ibu bapak kita datang, maka kita menghormat pertama kali kepada bapak. Tetapi saat apa yang dibutuhkan oleh mereka berdua, maka yang pertama kali kita layani adalah ibu. Itu gambarannya. Jadi kedua-duanya mendapatkan eh, kemuliaan, kedudukan yang mulia bagi seorang anak ya. Tetapi dalam hal pelayanan, bantuan, bagaimana kemudian membalas kebaikan itu jauh lebih kepada ibu. Karena memang jasa ibu itu lebih besar, terutama tadi sudah disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran juga maupun hadis, karena ibu kita itu merasakan hamil atau mengandung, lalu kemudian melahirkan dan kemudian menyusui dan menyapihnya setelah itu. Nah, bahkan dalam riwayat At-Tabrani itu, kalau seorang perempuan berada dalam posisi itu, posisi hamil, posisi melahirkan, posisi menyusui itu, dia meninggal dunia, maka dia berada seperti orang yang sedang jihad fisabilillah. Itu dalam hadis riwayat At-Tabrani. Jadi betapa luar biasanya, tidak boleh kemudian diwakilkan sebenarnya. Itu artinya tidak boleh kemudian tidak ada ketulusan ketika berada dalam posisi itu. Karena nilainya begitu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang perempuan seperti Brigit. Itulah kenapa kemudian kedudukan ibu itu menjadi luar biasa. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nas a'damu haqqa 'alal mar'ah?" Qala zawjuha. Qultu fa ayun nas a'damu haqqan ar-rajul? Qala ummu. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memiliki hak paling besar bagi seorang wanita? Beliau lalu menjawab, suaminya. Ketika aku bertanya lagi, siapa yang memiliki hak paling besar seseorang? Beliau lalu menjawab, ibunya. Jadi dari hadis ini kita bisa melihat bahwa posisi wanita itu dalam kedudukan yang paling besar haknya itu adalah suaminya. Tapi seseorang artinya siapapun secara umum, siapa yang paling besar haknya itu adalah ibu. Ya. Ada juga riwayat dari Amr bin Shu'ab itu dari ayahnya, dari kakeknya, anna imra'atun qalat, ya Rasulullah, ibni hadza kana batni lahu wi'a'un wa satni lahu siqa wa hujri lahu hawa wa anna abahu talaqani wa arada ayyan tadza'ahu anni. Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ahaqqu bihi malam tangkahi. Ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, perutku adalah wadah bagi anakku, susuku menjadi air minum baginya, dan buayanku menjadi pelindung untuknya. Ayahnya menceraikanku dan ingin merebutnya dariku. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, anti ahaqqu bihi malam tangkahi. Engkau lebih berhak mengasuhnya selama kamu. Jadi menurut hadis ini, betapa luar biasa hak seorang perempuan itu. Ketika pun ada persoalan dengan suaminya, lalu kemudian dia misalnya mau bercerai atau ditalak, lalu kemudian akhirnya siapa yang berhak untuk mengasuh anaknya, maka itu hak besarnya itu ada pada diri seorang ibu. Ya. Karena dialah yang kemudian tadi disampaikan oleh ibu itu bercerita kepada Rasulullah bagaimana dia menjadikan perutnya sebagai wadah buat anaknya. Kemudian air susunya dipakai untuk diminum oleh anaknya. Dan itu dilakukan dengan ketulusan. Lalu kemudian ketika bercerai dengan suaminya, maka siapa yang berhak ketika suaminya mau mengambil, maka Rasulullah mengatakan yang berhak itu adalah kamu. Itu artinya hak seorang ibu itu besar bagi seorang anak. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita sudah memahami tentang itu, ada banyak yang kemudian perlu kita pahami juga bahwa eh, hak seorang ibu itu begitu sangat besar. Sampai-sampai kemudian riwayat Jurai yang ketika dalam kondisi sholat, lalu ibunya memanggil, sampai kemudian dalam riwayat disebutkan 3 kali memanggil Jurai, dia seorang ahli ibadah. Tapi kemudian setiap ibunya datang lalu kemudian memanggil dia, dia dalam keadaan sholat.
Sehingga sampai 3 kali ibunya menemui hal seperti itu, lalu kemudian mendoakan dan bersumpah bahwa kamu tidak akan mati sebelum menemui seorang pelacur atau wanita tidak baik-baik. Dan itu doa yang terlontar dari seorang ibu. Sehingga kemudian itu dalam riwayat itu kemudian disebutkan bahwa Juraid akhirnya mengalami sebuah ujian berat ketika kemudian dia berjumpa dengan seorang perempuan yang tidak baik yang mengaku dia dihamili oleh Juraid. Padahal itu diambil oleh penggembala kambing. Singkat cerita di situ akhirnya kita bisa petik pelajaran ya, bukan karena ini adalah pelajaran tentang bayi yang bisa berbicara. Ketika kemudian ditanya siapa bapakmu yang sebenarnya, maka lalu disebut penggembala kambing. Pada saat kemudian mihrab atau tempat sholat dari Juraid ini dihancurkan oleh orang karena dianggap itu berbohong, dia orang ahli ibadah tapi ternyata berbuat jahat. Lalu kemudian mau dibangunkan lagi dengan hal yang bagus, tapi kemudian Juraid tidak. Cerita dari riwayat Juraid ini sesungguhnya adalah kaitannya dengan apa yang kita bahas adalah tentang panggilan. Sampai kemudian disebutkan, ada ulama disebutkan kalau kita sedang sholat sunnah lalu kemudian dipanggil oleh ibu kita dan itu sangat darurat dan penting, maka kita harus tinggalkan sholat itu, berhenti sholat. Berbeda kalau itu sholat wajib. Ya, sholat wajib dilihat kondisinya. Kalau memang itu bisa tidak darurat, maka kemudian kita lanjutkan. Tetapi kalau itu sholat sunnah, bahkan ketika ibu kita memanggil, maka kita harus berhenti. Supaya kemudian tidak menyakiti perasaan ibu. Dari hal kecil itu saja. Seolah-olah itu hal biasa, tapi ternyata luar biasa. Kedudukan seorang ibu pada seorang. Nah, kemudian juga disampaikan bahwa kalau suatu saat seorang anak kita kemudian merawat atau kemudian memberikan nafkah kepada orang tua kita dalam kondisi kecukupan, maka itu bagus untuk bapak dan ibu kita. Tapi kalaupun suatu saat misalnya benturan antara kita tinggal punya satu zakat fitrah misalnya untuk mereka, maka lalu kemudian tinggal satu, maka yang didahulukan adalah diniatkan itu zakat fitrah ibunya daripada bapaknya. Itu kalau kemudian memang tidak punya, betul. Tinggal satu misalnya. Begitu juga dengan hak seorang ibu ya. Ketika seorang anak itu mau bepergian, maka butuh izin dari ibunya. Ketika seorang anak bahkan mau menuntut ilmu, itu butuh izin dari ibu. Begitu kedudukan seorang ibu itu luar biasa pada seseorang. Sehingga sangat dimungkinkan untuk selalu berbakti kepada ibu. Begitu juga satu kajian tentang sampai pada titik tertentu bahwa harta yang dimiliki anaknya, kalau ibunya butuh atau bapaknya butuh, juga masih bisa untuk meminta kepada anak. Karena harta dan apa yang dimiliki anak itu adalah milik orang tuanya. Tentu dalam kondisi yang normal atau kondisi yang kemudian dihukum, ya bukan berarti kemudian dibenturkan. Kemudian juga eh, peran seorang ibu pun ketika kemudian begitu sangat kuat terhadap anak. Dalam kajian-kajian tertentu bahwa kita harus memuliakan seorang ibu karena disitulah letaknya kita akan mendapatkan apapun kebaikan dari doa-doa dan apa yang diucapkan oleh seorang ibu. Jadi tentu Islam begitu sangat memuliakan dan memberi kedudukan yang begitu sangat tinggi kepada seorang perempuan yang bernama ibu ini ketika dia berada dalam peran sebagai seorang. Maka sekali lagi pada kesempatan kali ini kita ingin belajar bahwa bagian dari amal utama itu adalah bakti kepada orang tua dan bagian utama bakti kita itu adalah kepada ibu, terutama terhadap bantuan dan pelayanan. Kalau kepada bapak itu lebih kepada penghormatan ataupun kemudian yang lain. Tetapi kalau dalam konteks yang kemudian bisa dibangun adalah bagaimana kita menghormati, memuliakan ibu itu dengan sungguh-sungguh. Itu barangkali sebagai sebuah pengantar pada kesempatan. Baik. Baik, ini namanya ada yang sudah ingin bergabung, Ustadz, pada hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Dengan Putra Setia
di Tonduk Ras. Baik, silakan Pak Putra pertanyaannya langsung Ya, saja. ini bagi Kita Ayu ya. Ya, betul. Ya, sebentar. Assalamualaikum Bapak Ustadz Ahmad Hudaibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana hukumnya seorang anak yang menyengsarakan ibu pada saat di hari tua? Alasannya begini, mengapa kau harus menyengsara ibu? Ya biarkan aja, karena saya disengsarakan juga waktu saya masih anak-anak, waktu disengsarakan juga. Bahkan saya jadi pengemis gara-gara seorang ibu karena tidak sayang sama saya. Jadi akhirnya saya membalas dendam gitu. Apakah harus menurut syariat Islam? Apakah harus si anak? Apakah harus itu yang harus Apakah lakukan? boleh Apakah harus begitu hukumnya Iya. bagaimana? Ya, Apakah baik. harus membalas sama ibu gitu? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra di Raas mungkin bisa langsung jawab Ustadz Hudaifah. Ya, ya Mas Putra. Jadi di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma." Kalau nanti orang tua kita salah satu di antaranya atau kedua-duanya berada dalam masa kibar, kibar itu sudah tua atau sudah sepuh ya, seperti yang diceritakan, maka lalu kemudian jangan pernah kita berkata-kata yang menyakitkan. Jangankan berbuat berkata-kata yang menyakitkan saja itu tidak boleh. Maka lalu jangan pernah membentak, lalu kemudian berkatalah dengan perkataan yang mulia. Maka tentu sebenarnya eh, mindset berpikir anak itu yang harus dirubah sekarang itu adalah berbakti. Terlepas dari apa yang dilakukan orang tua terhadap diri, sesungguhnya itu adalah menjadi masa lalu dia, masa lalu orang tua kita. Kita tidak boleh menghukum orang tua kita dengan seperti itu. Jadi yang harus dilakukan adalah peran kita sebagai seorang anak, lepas dari apa perlakuan orang tua kita kepada kita. Nah tentu ini harus dibuka lebar-lebar, pemahaman keilmuan seperti ini. Di dalam banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, misalnya ketika orang tua kita menyuruh begini, menyuruh begitu, maka kalaupun berbeda agama, kita disuruh untuk wasahibuma fid dunya ma'rufa. Jadi kita disuruh untuk melakukan hal yang baik, apapun itu. Jangankan dalam hal yang berbeda, dalam hal kita sampai pada titik kemudian sudah tidak sejalan, kita pun disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka berdua, baik salah satunya atau kedua-duanya. Maka balasan atau pembalasan tingkah seperti itu jelas bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Lepas dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya, mungkin salah satu hikmahnya adalah orang tua itu mungkin dulu juga bersikap sama kepada orang tuanya. Karena ini adalah berlaku hukum seperti itu ya. Jadi pelajaran buat beliau seorang. Tapi kalau kita dalam posisi sebagai seorang anak, apapun posisinya, kita tidak boleh kemudian balas dengan perilaku yang seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita justru harus berbuat baik dalam hal-hal biasa saja. Jangankan baik orang tua kita, tidak baik pun maka kita disuruh untuk tetap mempergaulinya dengan akhlak yang baik dan terpuji. Amat sangat tidak pantas kita melakukan hal semacam itu. Walaupun mungkin ada orang mengatakan itu hukuman Allah. Mungkin beliaunya pernah melakukan hal yang sama kepada orang tuanya. Tetapi kalau itu pada diri kita, jangan sampai itu dijadikan reason untuk kita melakukan balasan seperti itu. Karena yang terpenting buat kita adalah peran kita sebagai seorang anak yang dilihat tugasnya bukan membalas. Anak itu tugasnya bukan membalas orang tua dalam kejelekan yang mungkin dalam tanda petik dilakukan. Tapi tugas anak itu adalah justru berbakti kepada orang tua. Bisa jadi ketika kita nanti kemudian memutus mata rantai itu untuk kita berbuat baik walaupun kita mungkin pernah diperlakukan begitu, maka anak-anak kita juga akan berbuat baik kepada kita. Jangan-jangan ketika kita balas seperti itu, nanti
walaupun kita juga melakukan hal yang sama kepada anak kita dengan kebaikan, tapi bisa jadi juga melakukan hal yang dirasakan sebagaimana kita berbuat pada orang tua kita. Sekali lagi, peran anaklah yang harus kita tanamkan. Bagaimana anak? Ya berbakti, berbuat baik. Terlepas dari beliau dulu tidak berbuat baik pada kita. Karena bisa jadi itu juga akan kita alami kalau kita kemudian mempunyai pemikiran seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan kita untuk menjadi lebih baik kepada orang tua kita, lepas dari apa yang mereka lakukan. Oke, nampaknya di 665 selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dari Burhan Marangan. Pak Burhan Marengan. Silakan Pak Burhan pertanyaannya. Assalamualaikum ya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Burhan. Tiap-tiap hari Idul Adha Hmm. banyak yang berkurban. Hmm. Tapi orang tua perempuan sudah meninggal. Bolehkah diatasnamakan ibu yang sudah meninggal berkurban menyembelih sapi itu Ustaz? Iya, paham. Baik. Tahun datang dianukan lagi. Apa boleh 2 kali Ustaz? Minta penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Burhan, silakan Ustaz Hudzaifah dijawab. Ya, bakti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal, salah satu di antaranya itu adalah ia memberikan kebaikan-kebaikan, sedekah-sedekah, apapun yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu diniatkan untuk orang tua, itu adalah bakti seorang. Nah, bagian dari apa yang ditanyakan itu, karena memang di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih ada relevansi, ada kaitannya yang sangat kuat itu adalah hubungan anak dengan orang tua. Oleh karena itu, anak yang berbakti ketika orang tuanya sudah meninggal dunia bahkan sekalipun, dia meniatkan sesuatu untuk nama ibunya, untuk nama bapaknya, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu adalah amal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk ibunya akhirnya, tapi akan kembali kepada anaknya sendiri. Tapi kalau kemudian diniatkan pada dirinya, maka ya untuk dirinya dan keluarganya. Tapi kalau kemudian diniatkan untuk ibunya yang sudah meninggal sebagai tanda bakti, amal itu akan sampai karena itu adalah anaknya, yang itu adalah usaha dan rawatnya anaknya, mendidiknya anaknya, dan sekarang menjadi anak soleh, itu akan nyambung dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak hanya itu, tapi kemudian amal itu pun akan kembali kepada anaknya. Itulah keuntungan ada baik hubungan antara seorang anak dan seorang orang tua, ya, yang kaitan amal yang dia lakukan tanpa kemudian, bahkan ulama menyebutkan tanpa diniatkan untuk orang tuanya pun, maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anaknya itu akan sampai kepada orang tuanya. Oke, baik. Ini ada saya belum sempat bertanya karena ada lagi yang ingin ngobrol langsung, berdialog langsung di seluler kami. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Slopeng ini, Dede di Slopeng. Baik, silakan Pak Dede pertanyaannya. Ya. Yang saya tanyakan begini Pak Ustadz. Sebenarnya anak itu mengharapkan untuk dilahirkan atau orang tuanya yang mengharapkan dilahirkan ke dunia ini? Begitu Pak Ustadz. Bagaimana menurut ajaran Islam itu? Dan saya dengar yang terusan memang anak itu diwajibkan berbakti. Tapi terkait dengan pertanyaan saya tersebut, bagaimana itu Pak Ustadz? Apa memang anak itu dituntut, diharapkan untuk dilahirkan, atau memang anaknya itu sebenarnya nggak mau dilahirkan ke dunia ini? Baik, oke. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Kalau tidak berharap dilahirkan bisa masuk kembali ke dalam rahim. Silakan Ustaz. Ya, sebenarnya kita tidak perlu bermain-main dengan ini ya. Tetapi itu juga masih wajar untuk dipertanyakan karena fenomena yang terjadi. Tetapi setidaknya yang kita pahami adalah bahwa 50.000 tahun sebelum alam semesta ini pun dibangun, termasuk kemudian apapun yang terjadi pada makhluk Allah, termasuk manusia yang diciptakan terakhir ini,
semuanya sudah ada jadi catatan dari Allah. Kita sudah menjadi takdir Allah. Nah, siapa yang kemudian lahir, siapa yang kemudian tidak. Kita tahu dalam aspek medis itu, kalau kita lihat dari sisi medis, berapa kemudian sperma yang kemudian ada pada seorang laki-laki itu berjuta-juta, bahkan kitalah yang menjadi pemenangnya dari sekian banyak yang lainnya. Kita yang jadi pemenang, sehingga kemudian kita menjadi orang yang lahir ke dunia ini. Nah, itu dari sisi medis ya. Jadi sekian banyak kita kalahkan. Kitalah yang akhirnya menjadi pemenang, sehingga kemudian ketika bertemu dengan Rasul itu, kitalah yang kemudian jadi, dan sehingga lalu kemudian lahirlah kita. Jadi ini adalah persoalan takdir ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang berusaha untuk berhubungan suami istri, tapi itu juga tidak dikehendaki lama itu. Ada yang tadi kemudian orang yang biasa saja kok jadi-jadi misalnya. Nah, sebenarnya yang terjadi itu apakah kita yang ingin lahir, atau kemudian atau orang tua yang ingin kemudian kita lahir. Maka sesungguhnya itu adalah permainan bahasa menurut saya. Jadi tentu kalau ada seorang pasangan hubungan suami istri yang itu sah dan memang normal kondisinya, maka dia sangat menginginkan anak. Ya, kecuali sekarang ini yang lagi rame tentang apa itu Child seed free ya. free ya, Mm-mm. ya, yang mengkampanyekan tidak ingin punya anak, dia hanya cuma menikmati hubungan suami istri saja, tidak mau ada anak, ribet. Nah, itu mungkin pertanyaan itu sangat pas sekarang. Sebenarnya siapa yang mau lahir orang tua atau tidak? Nah, tentu orang tua itu tidak menginginkan begitu. Maka balik dari itu bahwa ternyata bagian dari tujuan dari pernikahan itu sebenarnya adalah punya keturunan. Karena itu sangat berbahagia orang yang punya keturunan. Kenapa? Karena sesungguhnya disitulah kita akan membantu generasi itu. Kalau kita punya anak soleh dan soleha, kita akan didoakan, dan itu tidak bisa terjadi kecuali kita punya anak. Sehingga banyak sekali hal yang bisa ditentang dengan CP itu, model-model seperti itu. Jadi kembali kepada persoalan itu, tentu yang menghendaki kita lahir adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih kita. Tetapi keinginan untuk menjadikan kita anak, maka itu adalah keinginan orang tua. Lalu kita pun lahir, itu adalah bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang perlu disampaikan juga. Jadi ada anak yang kemudian ketika dia lahir, dia tidak terima dirinya dalam keadaan miskin karena orang tuanya, bapak ibunya miskin. Maka lalu kemudian dia melakukan perilaku-perilaku yang sangat menyakitkan orang tuanya sampai banyak nangis. Dan itu banyak terjadi fenomena seperti itu. Maka kalau kemudian pertanyaan seperti tadi itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah reason yang seperti ini, maka naudzubillah itu sesuatu yang tidak baik. Yang kita lakukan adalah kita mengajari diri kita ini untuk kemudian ridho terhadap takdir Allah dengan tidak melawan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan kita berjalan di atas hukum dan ajaran yang kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan kembali, dan masalahnya kita akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, dan sebagai seorang ayah. Itu yang sangat perlu kita pahami untuk tidak kemudian melawan pemikiran-pemikiran di luar kemampuan kita, karena itu akan bisa jadikan kita melawan kepada Allah Subhanahu wa taala atau berburuk sangka kepada Allah. Karena kalau sudah berburuk sangka kepada Allah dan melawan, itu adalah perkara yang sangat membahayakan diri kita nanti. Maka sekali lagi, berbaktilah kepada orang tua dengan baik dan benar. Kemudian orang tua masih hidup, apalagi itu adalah surga kita, artinya jalan kita menuju surga, bahkan lebih awal daripada jihad, berbakti kepada orang tua itu. Lalu kalaupun sudah meninggal, maka lakukan kebaikan-kebaikan, dan salah satu kebaikan yang kita lakukan itu diniatkan untuk orang tua kita. Bahkan tanpa diniatkan pun, ada ulama menyebutkan kebaikan kita akan terus mengalir kepada orang tua kita, karena itu adalah dari jariah pekerjaan orang tua kita sampai kita menjadi orang tua. Baik. Oke, baik. Ini waktu kita terbatas dan tadi baru saja ada yang eh, bergabung ya, namun sudah terputus. Berarti sudah jatah saya nih tanya Ustadz ya. Eh, saya pernah melihat begitu satu kasus di mana ada seorang anak laki-laki sangat berbakti kepada orang tuanya, namun orang tua ibunya ini sudah sangat ini Tua. tua sekali, sudah sangat tua sekali, dan kalau
kita tahu ya Ustadz ya, kalau semakin tua biasanya memang ada hal-hal ketidaksabaran begitu di orang tua, bagaimana anak tersebut bisa ini ya merawat dengan baik. Nah, kemudian ada sedikit selisih di kehendak ibu dan anak begitu, di mana seorang ibu itu pingin anaknya menjadi seorang pegawai ya, bekerja di suatu tempat begitu. Namun anak tersebut merasa bahwa pekerjaan itu tidak baik, tidak berkah untuknya karena ada hal-hal tertentu. Namun si ibu ini maksa gitu Ustaz ya, karena dari keinginan itu gitu. Nah, ini jalan tengahnya bagaimana? Karena seorang anak tersebut tidak ingin dikatakan tidak berbakti ketika tidak mengikuti kehendak ibu, apalagi sudah rentah usianya. Tetapi dilema begitu, karena begitu bekerja dia merasakan tidak ada keberkahan dalam pekerjaan itu. Menurut Ustaz gimana? Ya, ini sudah di dalam ayat-ayat Al-Quran dimungkinkan terjadi. Jadi tadi sudah saya sebutkan kalau orang tua mengajak kepada perbuatan syirik misalnya, maka jangan kamu taati, tapi tetaplah kamu bergaul dengan dia dengan baik. Artinya bahwa bukti bakti kita kepada orang tua itu adalah penghormatan kita, eh, bicara kita, komunikasi kita, perbuatan kita tetap memuliakan dan menghormati. Kalau mungkin ada perbedaan di situ. Salah satu contoh perbedaan itu adalah misalnya ketika orang tua dengan pemahamannya memaksa kita untuk bekerja dalam satu tempat, satu komunitas, di mana kita meyakini bahwa itu tidak baik buat kita, atau kemudian haram hukumnya atau mungkin makruh hukumnya, maka saya tidak mau mengikuti taat kepada orang tua. Maka tentu perbedaan ini di dalam Al-Quran sudah sangat dimungkinkan terjadi, tetapi Al-Quran kemudian terus menerus memberikan apa namanya ujangan gambaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui Quran itu untuk tetap memperbegauli kemudian berkomunikasi dengan baik. Jadi bukan tanda berbakti kepada orang tua itu dengan tidak mengikuti itu, tetapi adalah ketaatan-ketaatan yang kita lakukan dengan cara berbakti dan tetap memuliakan dia. Sama dengan pertanyaan, apakah ketika seorang ibu menyuruh kita menceraikan istri kita karena dia lagi bertengkar dengan ibu kita, maka harus kita taati. Maka tentu para ulama menyebutkan, jangan mendurhakai orang tua, jangan tidak taat kepada orang tua. Tetapi kalau itu ada perbedaan yang sangat prinsip dan bukan dalam syariat, maka yang kita lakukan adalah tetap memuliakan, mempergauli dengan komunikasi yang baik, tanpa harus memperbesar pertentangan perbedaan itu. Jadi jangan sampai kemudian ketika berbeda begitu merasa saya sudah tidak berbakti, jangan. Tidak ya. Yang kita lakukan adalah ketaatan kepada orang tua itu dibuktikan tidak dengan melakukan apa yang diperintah orang tua yang sifatnya masih debatable tadi. Tapi kalau itu sifatnya permohonan dari orang tua yang masih umum, yang masih bisa kita lakukan, maka sesegera mungkin kita taat. Tapi kalau itu masih hal-hal yang masih debatable tadi itu, tentang misalnya kita disuruh bekerja di sini, kita tidak serp dengan pekerjaan itu karena itu bukan berarti tidak taat. Tetapi jangan kemudian mempengaruhi hubungan kita dengan orang tua kita berubah. Jadi bahasanya, ya itu bagian dari perbedaan, tapi kita harus tetap bergaul dengan baik. Kalaupun orang tua kemudian akhirnya berubah sikap karena kita tidak mau, tidak mengikuti, maka sekali lagi bermohonlah kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk melawan atau tidak taat kepada orang tua, tapi semata-mata karena itu adalah perbedaan yang sifatnya prinsip yang kita yakini sehingga kita mengikuti terus anjuran Al-Quran untuk tetap mempergauli dan mempersahabati orang tua kita dengan kemuliaan dan kedudukan mereka yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus kemudian bertengkar memperbesar apa perbedaan. Baik. Oke, pas sekali sudah jam 6 nih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ini semoga insya Allah apa yang disampaikan bermanfaat dan ini mengingatkan kita lagi untuk ini ya lebih berbakti kepada orang tua dan kata Ustadz tadi kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal begitu banyak cara yang bisa dilakukan oleh seorang anak terkait ketaatan, bagaimana juga perilaku bisa menjadi amal jariah karena itu adalah didikan begitu ya Ustadz ya dari orang tua kita kepada kita. Terima kasih. Saya Gita Ayu pamit undur diri di Mutiara Pagi, insya Allah di jam dan frekuensi
yang sama di hari lain kita bisa berjumpa kembali insya Allah dalam keadaan sehat dan bahagia Ustadz insya Allah. Amin, amin. Saya Gita Ayu pamit dan mengucapkan selamat berlibur berakhir pekan bersama keluarga Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.